kami akan mempresentasikan hasil laporan kami yaitu berupa analisis biostratigrafi dari kelompok 18 SIF E berlokasikan di Sungai Cipamingkis. Untuk anggota kelompoknya ada saya sendiri, Rama Syamar Paung, Kak Ananza Ersan, dan Reza Alfian. Oke, baiklah, untuk latar belakangnya, biostratigrafi sendiri itu menggunakan fosil foraminifera planktonic dan bentonik dan juga foram besar untuk menentukan umur dan korelasi batuan sedimennya. Nah, setelah itu analisis pada formasi jatiluhur di Sungai Cipamingkis dilakukan untuk memperoleh umur pengendapan yang lebih detail, menyusun biozonasi serta memahami sejarah sedimentasi dan perkembangan geologi Cekungan Bogor pada kala Miosen. Baiklah, ini untuk lokasi penelitian kami yaitu di Sungai Cipamingkis, Dayuh, daerah Jonggol, Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Berikut tujuan penelitiannya. Yang pertama yaitu mengidentifikasi jenis-jenis foraminifera planktonik yang terkandung dalam batuan sedimen formasi jatiluhur di Sungai Cipamingkis. Lalu yang kedua adalah menganalisis biostratigrafi formasi jatiluhur di lintasan Sungai Cipamingkis, Jonggol, Jawa Barat berdasarkan kandungan foraminifera planktonik untuk menentukan umur relatif batuan dan zonasi biostratigrafinya. Dan yang terakhir yaitu menentukan umur pengendapan formasi jatiluhur di lintasan Sungai Cipamingkis berdasarkan zonasi foraminifera planktonik yang diperoleh. Next yaitu ada geologi regionalnya. Dari geologi regionalnya, Cekungan Bogor merupakan cekungan belakang busur atau back arc basin yang terbentuk akibat subduksi lempeng Indo-Australia di bawah lempeng Eurasia selama kala tersier. Lalu cekungan ini menjadi tempat akumulasi sedimen laut dari Oligosen hingga Pliocene. Dan daerah penelitiannya berada di Sungai Cipamingkis, Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor, Jawa Barat berdasarkan peta geologi regional oleh Cudjatmiko. Next. Dan berikut adalah peta geologi regionalnya. 3. Oke, pada kolom stratigrafi sendiri terlihat di sini bottomnya diawali dengan batu gamping yaitu setinggi pelapisnya itu 50 cm. Terus tidak bisa teridentifikasi karena tertutup oleh air sekitar 70 cm, dan selanjutnya pelapisan yaitu 40 cm yaitu batu lempung setinggi 40 cm. Terus ada 300 cm yaitu ketidakpastian singkapan dikarenakan tertutup oleh air. Nah, sampai sini. Terus dilanjutkan dengan batu lempung dengan niat pelapisan yaitu 155 cm, kuantitas karena ditutupi oleh air 120 cm. Lalu batu gamping sekitar 50 cm, 60 cm untuk ketidakjelasan singkapan. Nah, di bagian middle sendiri terlihat ada batu gamping 60 cm, batu lempung 159 cm, ketidakjelasan singkapan sekitar 50 cm, dan batu lempung itu 130 cm. Dan lanjutkan dengan batu lempung ini sebenarnya 150 tetapi disambungkan dikarenakan memiliki struktur ataupun deskripsi sedimen yang sama sekitar 30 cm. Terus kontinuitas 380 cm. Nah, untuk tabel distribusi foraminifera sendiri bisa terlihat bahwasannya karena penyebaran yang luas secara global dan mengalami evolusi yang sangat cepat, kelompok pada tabel distribusi ini menjadi parameter utama dalam menentukan umur relatif batuan. Contohnya adalah Globigerinoides obliquus yang melampar luas dari Miosen hingga Pliocene. Globigerina buluides yang sensitif terhadap perubahan suhu air laut, serta Globigerinatella insueta yang kepunahannya menjadi penanda penting peralihan dari Miosen awal ke Miosen tengah. Foraminifera planktonik dapat didistribusikan di atas yang hidup mengapung bebas di kolom. Dan juga bisa terlihat pada tabel sendiri ini zona batimetrinya, di mana ini fosil-fosilnya
dan ini lingkungan pengendapan mereka. Dan dapat terlihat kenapa saya menandai di dua daerah ini, karena kan paling dominan mereka hidup di daerah yang seperti ini atau di bagian upper Batial dan inner Neretik. Dan ini adalah interpretasi umur dan lingkungan pengendapan lokasi penelitian. Nah, kelompok ini wajib hidup di laut dangkal, jernih dan hangat karena bersimbiosis dengan alga yang membutuhkan matahari, sehingga fosilnya selalu mencerminkan lingkungan terumbu karang purba. Contohnya adalah Nulites laevigatus yang melimpah pada masa Eosen hingga Oligosen, serta genus Neogipsina dan Lepidophyllina yang berevolusi pesat sejak Oligosen akhir sebagai pengusur utama batu gamping. Nah, bisa terlihat di sini Paleobatremeti dari foraminifera misalnya. Ini fosil-fosil yang ada dan mereka hidup di dominan inner Neretik. Nah, ini juga interpretasi umur dan lingkungan pengendapan lokasi penelitian. Nah, bisa terlihat bahwasannya si fosil-fosil tersebut paling dominan itu hidup di zaman Oligosen. Hal tersebut yang kami interpretasikan karena banyak fosil yang kami temukan itu berumur kisaran umurnya itu Oligosen. Dan selanjutnya, Dan untuk kesimpulannya, berdasarkan hasil analisis biostratigrafi terhadap formasi jatiluhur di lintasan Sungai Cipamikis di Jonggol di Jawa Barat, dapat disimpulkan bahwa analisis kandungan foraminifera berhasil mengidentifikasi 3 kelompok utama fosil, yaitu yang pertama ada foraminifera plantonik, yang kedua ada bentonik, dan yang ketiga ada foraminifera besar. Dan untuk foraminifera plantonik, dia dimanfaatkan sebagai penentu umur relatif batuan. Sedangkan untuk foraminifera bentonik dan foraminifera besar, dia digunakan untuk menginterpretasikan lingkungan pengendapan purba. Lalu berdasarkan distribusi foraminifera plantonik, interval batuan yang dianalisis itu menunjukkan kisaran umur zona N9 hingga N14 menurut zonasi Blow tahun 1969, yang setara dengan Miocene tengah. Keberadaan spesies seperti Globigerinatella insueta, lalu ada Globigerinoides obliquus dan Globigerina boloides menjadi indikator penting dalam penentuan umur relatif tersebut. Lalu untuk interpretasi lingkungan pengendapan berdasarkan foraminifera bentonik, dia menunjukkan adanya perubahan kondisi batimetri dari inner Neretik menuju upper Batial. Untuk kehadiran genus Elpidium, dia mengidentifikasikan lingkungan laut dangkal. Sedangkan ditemukannya Silamina pusila dan Physamopaera pusca, dia menunjukkan fase pendalaman cekungan yang berkaitan dengan proses transgresi atau subsidensi selama Miocene tengah. Lalu untuk rekaman foraminifera besar, dia menunjukkan bahwa sebelum fase pengendapan Miocene tengah, daerah penelitian pernah berkembang sebagai lingkungan laut dangkal yang hangat dan jernih pada masa Oligosen. Kemudian dia mengalami perubahan menuju lingkungan laut yang lebih dalam akibat evolusi tektonik dan sedimentasi di cekungan Bogor. Dan hasil analisis ini dia mendukung interpretasi sejarah geologi formasi jatiluhur serta memberikan informasi yang lebih rinci mengenai perkembangan stratigrafi di daerah Sungai Cipamikis di Jonggol, daerah Jawa Barat. Dan sekian, terima kasih.